Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini sudah memasuki Rajab, Masehi pun hampir berakhir Desember 2025. Kita kembali untuk melanjutkan kajian sirah dalam rangka Al-Hayatur Ruhiyah, memberikan kehidupan bagi rohani. Karena hati pun harus terus disirami, diisi dengan hal-hal yang inspiratif dan motivasi. Pagi ini tema kita adalah tegak berdiri untuk menegakkan akidah fitri. Disebut fitri karena para pakar dan intelektual muslim sudah sangat yakin bahwa sesungguhnya setiap insan membutuhkan adanya kekuatan transendental, kekuatan di luar nalar yang Islam menyebutnya dengan Allah. Karena itu dari setiap nabi yang pernah diutus, saat menghadapi tantangan senantiasa ada zikir-zikir pendek yang beliau ucapkan, dan itu perintah Allah, kul misalnya, atau inisiatif sendiri tentu dengan bimbingan Allah. Misalnya saat Ibrahim alaihissalam mendapat tantangan berupa hariku, bakar saja dia, oleh Namruz dan bapaknya, maka Ibrahim kemudian dalam riwayat Abdullah bin Abbas berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Beliau membaca itu untuk mengisi hatinya supaya tidak ada ruang kosong, kebergantungan, keberharapannya supaya tidak kepada selain Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadisnya mengatakan falamma ulqiya finnar, saat dilemparkan ke dalam tumpukan kayu bakar di mana api sudah meninggi. Tentu kita bisa bayangkan rasa sakit perih yang tak terkirakan ya, di mana api menjilat, bara sedemikian merah gitu, dilemparkan ke dalamnya. Tapi Ibrahim sadar tidak ada tempat lain berpijak, bersandar, maka beliau mengucapkannya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah berfirman kepada api itu, ya nar, hei api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan beri keselamatan kepada Ibrahim. Qadarullah, tidak ada masalah. Jadi para ibu bapak, setahu saya ketika membaca, menelaah bagaimana perjuangan para nabi, masing-masing punya kalimat sendiri-sendiri saat menghadapi situasi seperti itu. Mungkin nanti kita bedakan sedikit ya tentang pola dakwah Musa alaihissalam dengan dengan Muhammad SAW seperti apa pada pertemuan berikutnya nanti. Yang pasti Rasulullah SAW paling banyak mendapatkan motivasi itu.
Antara lain surat At-Taubah tadi yang dibaca. 129 ayat terakhir. Karena di dalam ayat sebelumnya kan ada kalimat sorofu, mereka akan berpaling, menjauh dari ajakanmu. Nah ketika itu, terus apakah beliau kemudian harus mundur? Bisa ibu bayangkan kalau kita pernah menjadi salesman. Kalau kita pernah menjual sesuatu, katakanlah direct selling gitu ya, terus ditolak, tolak KB, capek hidup. Ibu bayangkan tuh. Atau tanya deh pada para penjual polis premi asuransi itu, capeknya lelah luar biasa. Untuk dapat closing itu, aduh, hari bulan ini belum dapat. Itu tawakalnya tinggi. Nah, ketika situasi seperti itulah kata Allah, fa in tawallau, jika mereka menjauh berpaling, udah gak usah pusing. Kul, ucapkan saja, hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini lebih lengkap daripada Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim kan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cuma segitu. Meskipun ni'mal maula wa ni'man nasir itu di tempat lain, berbeda. Tapi riwayat yang lebih kuat, Ibrahim alaihissalam menyebutnya hanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tidak ada ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahwa kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir ada di ayat lain, ya. Tapi tidak disatukan awalnya. Kalau sekarang disatukan, ya nggak apa-apa. Kalau sekarang kita satukan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh kita baca. Ya, karena dua-duanya memang ada secara riwayat ya. Kembali ke Rasulullah SAW. Nah, hari ini dimulai di mana beliau harus mulai berdiri tegak berdiri untuk menegakkan kembali akidah yang fitri pada diri setiap insan. Tetapi apakah semua menerima? Nah, itu yang kita nanti sering dapat informasinya ya. Baik Bapak Ibu, pembahasan yang lalu perlu sekedar direview sejenak bahwa Rasulullah SAW kedatangan Jibril untuk memotivasi beliau. Jangan ragu bahwa beliau adalah Rasulullah. Dan saya Jibril, sudah mulai ada perkenalan di sini. Artinya Jibril, berarti makhluk yang suka datang seperti ini namanya Jibril. Nanti pada pembahasan berikutnya seiring dengan banyaknya ayat yang sudah mulai turun, maka Jibril disebut dengan beragam nama. Termasuk ar-ruh. Jadi kata-kata ar-ruh tidak melulu menunjuk pada nyawa roh seseorang. Tapi juga disebut Ruhul Kudus. Bahkan Jibril pun disebut Rasulin Karim. Nanti ada dua surat Bapak Ibu. Yang sama-sama disebut Rasulin Karim, kalimatnya sama malah. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Tetapi menunjuk orang yang berbeda. Yang satu kepada Jibril alaihissalam, yang satu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana bisa membedakannya? Nah itu yang masih dikaji oleh para ulama nantinya, ulama tafsir. Untuk bisa membedakannya adalah lihat ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, yang dibicarakan ini bukan ini, misalnya ternyata yang lain. Sama seperti tadi Bu, finnar. Nar itu tidak berarti semua neraka, tapi bisa berarti api. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin antara the fire and the hell kan dua hal yang berbeda. The fire api, the hell neraka, seperti itu. Kalau bahasa Quran kan nar ya bisa api, bisa neraka. Karena hakikat neraka adalah api. Di dalamnya ada unsur panas gitu ya. Nah, terus surat Al-Qalam sudah kita bahas kemarin. Kemudian Al-Muzammil pun sama, sebagai bekal awal yang harus beliau lakukan dalam rangka tadi al-hayatur ruhiyah, kehidupan rohani. Hari ini saya kira orang sangat membutuhkan al-hayatur ruhiyah, kehidupan rohani. Di tengah-tengah turbulensi, di tengah-tengah pergolakan
kehidupan yang sedemikian kuat, yang kalau kita biarkan kosong, ada ruang kosong di dalam batin kita, itu sangat berbahaya sebetulnya. Akan munculnya alladzi waswisu fi sudurin nas. Sangat mudah soalnya. Oke, sebelum kita memasuki surat yang baru untuk menguatkan batin beliau, saya kutip dulu penjelasan Ibnu Qayyim mengenai cara Allah menurunkan wahyu. Kalau kita rangkum, kita buat skemanya seperti ini. Satu, ar-ru'yas shadiqah. Bahwa Allah menurunkan wahyu bisa dalam bentuk mimpi yang hakiki yang dialami oleh Rasulullah SAW atau nabi-nabi tertentu. Setidaknya 3 nabi yang disebutkan secara eksplisit ya dalam Quran. Pertama, Ibrahim alaihissalam pada saat disuruh diperintah Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Itu ada kaitan dengan as-shadiqah, ar-ru'yas shadiqah. Kemudian Yusuf alaihissalam ya, berkaitan dengan tafsir mimpi beliau tentang kata bimboma 11 bintang matahari itu mimpi juga namanya ar-ru'yas shadiqah. Dan Rasulullah SAW paling banyak ya beliau mengalami kejadian seperti ini. Yang kedua, bisa juga menyusupnya malaikat fi ru'ati wa qalbi dalam bentuk aruh, maksudnya alam malakut, alam malaikat itu masuk ke dalam jiwa, dalam hati beliau, langsung lalu merasakan sesuatu, kata Ibnu Qayyim. Atau bisa juga malaikat itu muncul berbentuk rojulan, atau dalam surat Maryam namanya basyaron sawiyan, lelaki sempurna, manusia sempurna. Dalam arti sempurna itu ada fisik, ada ruhnya hidup gitu. Sebagaimana kita, sebagaimana yang diajak dialog dalam hal ini siapa? Maryam misalnya. Maryam itu pernah kedatangan lelaki. Lantas beliau takut tentu karena tidak mau mengalami sesuatu yang celaka. Tapi Jibril mengatakan, saya Jibril, tidak usah takut. Saya ingin memberimu kabar bahwa engkau akan punya anak. Dan seterusnya itu menggambarkan basyaron sawiyan. Rasulullah SAW sendiri juga bisa pernah mendapatkan kejadian ini. Misalnya ketika mengulas tentang 3 istilah dalam Islam yang penting. Iman, Islam, ihsan. Datanglah Jibril yang digambarkan oleh hadis itu dengan ungkapan pakaiannya hitam putih mengkilat, seolah-olah habis cuci pakai nanti sebut iklan Mbak. Pokoknya itu ya, atau rambutnya hitam legam baru datang tapi tidak kelihatan, bahasa Sundanya genep, tidak kelihatan kusut masa ya, tidak kelihatan lelah karena perjalanan jauh. Tiba-tiba bertanya, akhbirni, terangkan padaku al-anil iman, anil Islam, anil ihsan. Itu berbentuk orang. Kata mereka, tak satu pun dari kami mengenal orang ini siapa. Itulah Jibril. Kemudian yang keempat, bisa datang berupa gemerincing lonceng. Salatus al-jars yang sangat berisik gitu. Membuat pendengaran itu sedemikian ramai. Bahkan mungkin sampai mengalami semacam kondisi tertentu ketika orang tidak sanggup mendengarnya. Atau bisa saja bentuknya yang asli. Nah, kalau bentuk yang asli di sini antara lain ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bentuknya asli dengan gambaran duduk di atas langit yang kursinya saja sampai nyundul ke langit. Satu bayangan ya, Mbak. Itu wujudnya yang asli. Atau bisa saja lewat di atas lapisan langit yang nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Atau bersifat langsung seperti Musa alaihissalam yang pernah mengalaminya. Atau nah ini yang paling puncak ya, di mana Allah taklimullah min ghairi hijab, langsung
tanpa hijab. Disinilah Rasulullah SAW mengalaminya saat Isra Mi'raj. Itulah beberapa cara wahyu menurut kajian telaah Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah Al-Alaq, ulangi ya di review. Al-Alaq setidaknya membangun dua kesadaran. Kesadaran ilahi dan kesadaran insani. Itu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu membangun dua kesadaran tadi. Kedua, Al-Qalam tadi. Al-Qalam berisi pembelaan kepada beliau. Jangan berkecil hati, jangan overthinking, dan seterusnya. Yang ketiga, surat Al-Muzammil, di mana tujuannya adalah mengokohkan batin beliau untuk siap-siap mendapatkan qaulan sakilan, kata-kata yang sangat berat konsekuensinya, yaitu i'lali kalimatillah, dakwah. Nah, baru surat keempat ini adalah surat Al-Muddatsir, di mana beliau sudah mulai harus keluar sekarang. Tidak cukup untuk dirimu, mulai siap-siap menyampaikan kepada orang lain. Qum fa'anzir. Kita lihat Bapak Ibu ya. 7 ayat pertama ini diyakini oleh ulama tafsir sebagai 7 ayat yang turun pertama kali setelah 4 surat sebelumnya, 3 surat sebelumnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Apa saja sebelum kita lanjutkan, mungkin sekedar tahu saja segmentasi surat di dalam surat Al-Muddatsir kira-kira seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 segmen. Ayat 1 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 30 menggambarkan sosok tokoh musyrikin Quraisy yang sangat membenci Islam, tetapi hati nuraninya sebetulnya mengakui kehebatan Al-Quran. Jadi hatinya menerima, tetapi demi gengsi, takut dijaim ya bahasa sekarang ya, jaga image supaya merasa dia tidak jatuh tanda kutip harga dirinya sebagai penyair hebat, dia lebih baik menolak. Itu namanya Walid bin Al-Mughirah. Pada waktunya nanti kita ulas itu. Ayat 31 berkaitan dengan sikap mukmin dan kafir dalam konteks informasi kegaiban. Sebagaimana tadi, selalu ada orang yang fa'in tawallau, yang berpaling ya. Kemudian 32 sampai 36 menggambarkan tentang hakikat akhirat dengan fenomena alam. Para ibu bapak, Al-Quran itu sering mengaitkan sesuatu fenomena di dunia dengan langsung ke akhirat. Saya ambil contoh menarik yang sebetulnya harus dipahami oleh setiap mukmin adalah surat 67 ayat 15. Ayat ini mengurai tentang keharusan melakukan eksplorasi alam, penggunaannya, pemanfaatannya, reboisasinya misalnya gitu ya. Tetapi kemudian dikaitkan dengan akhirat. Misalnya gini kalimatnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Nah, kalimat wa ilaihin nusyur itu yang unik. Karena di awal digambarkannya Allah sudah menjadikan bumi dan seluruh isinya ini zalulan, lunak.
Dia siap digunakan, siap dieksploitasi, siap dieksplorasi, siap ditransformasi, siap dikonsumsi. Silakan. Kalau pakai bahasa saya, asal melakukan famsu, yakni seek it, find it, enjoy it. Cari, temukan, nikmati. Itu boleh. Karena kalimatnya ja'ala lakum. Nah, lakum itu berkaitan erat dengan hak. Silakan untuk kalian semua manfaatkan itu. Tetapi Bapak Ibu, di ujung itu ada kalimat tadi akhirat. Wa ilaihin nusyur, dan kalian akan dihidupkan kembali. An-nusyur itu dihidupkan kembali, maksudnya kehidupan kedua setelah mati. Bukankah Bapak Ibu pasti sering menyebut wa ilaihin nusyur ya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Nah itu masuk, sama seperti itu. Tetapi kalimat ilaihin nusyur itu konteksnya akhirat. Itu satu contoh ya. Jadi selalu menghubungkan antara persoalan dunia dan persoalan akhirat. Ini salah satu kekhasan dari Islam. 347 menggambarkan kebebasan memilih. Bahwa setiap orang bebas memilih jalan hidup berikut konsekuensi dari sikap memilihnya itu. Misalnya dipertegas oleh banyak ayat ya. Antara lain ayat yang sangat jelas memberi pilihan kepada orang itu 18 ayat 29. Man syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Diawali oleh kalimat Qul al-haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran itu hanya dari Allah. Tetapi setiap orang bebas memilih. Man syaa falyakfur, kalau memang dia menghendaki kafir, silakan kafir, boleh memilih kafir ketika sudah diingatkan. Atau sebaliknya, ketika saya memilih beriman, amantu billah, amanna billah, boleh. Nah, di balik pilihan itulah kita mengenal konsekuensi atau akibat. Misalnya ketika kita memilih iman, maka Allah bilang kan dalam banyak ayat, termasuk surat 29 yang terkenal ya. Apakah manusia mengira apakah manusia mengira bahwa akan dibebaskan setelah mengucapkan amanna billah, kata Allah? Tidak. Orang mereka wahum la yuftanun, mereka belum diuji mengenai kualitas dari kata-kata amanahnya itu contohnya. Sebaliknya kafirin boleh dia mengatakan aku ingkar, lalu Allah siap-siap memberikan teguran keras buat mereka. Itulah kebebasan memilih. Nanti banyak ayat yang menjelaskan masalah ini. Kemudian sikap mereka ketika di dunia, yang asarul hayat di dunia ya. Artinya fokus perhatiannya pada kehidupan dunia. Dan yang terakhir adalah kehendak ilahi yang mutlak. Contoh kehendak ilahi yang mutlak. Ada hadis yang menegaskan, sebetulnya hadis ini ada dua kata ya, tapi dibolak-balikan dan itu memiliki makna yang luar biasa. Wa'lam anna ma asobaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Jadi sebetulnya dua fiil kata-kata itu Pak. Asoba, akhto'a, cuman segitu. Cuman bolak-balik. Asoba dulu, ma akhto'a. Akhto'a dulu, ma asoba. Maksudnya, ketahui wahai Abdullah bin Abbas. Anna sesungguhnya ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan menimpamu, mustahil akan luput darimu. Sebaliknya, sesuatu yang Allah tetapkan luput darimu, mustahil menimpamu. Nah, dua kata ini bisa menjadi bagian dari kehendak ilahi yang mutlak. Ya. Tetapi ini ulasannya panjang lagi nanti ya. Tapi yang pasti Allah punya kehendak mutlak. Hanya saja di ayat lain begitu banyak, Allah tidak mungkin bersifat zalim. Dalam arti
menghukum yang tak bersalah. Misalnya, saya kira kita semua orang yang insya Allah waras, sehat, jasmani, rohani. Dan tidak mungkin pulang dari sini, tiba-tiba ibu atau bapak nonjok anak yang sedang duduk. Duar langsung. Ditanya, kenapa sih mak nonjok saya? Hayang, nonjok mana? Tidak mungkin. Orang yang waras tidak mungkin. Salah juga enggak. Kenapa ditonjok? Ya pengen aja nonjok. Enggak salah? Enggak. Cuman pengennya nonjok. Enggak mungkin. Tidak mungkin kan? Kecuali bermasalah baru ya. Artinya itu banyak penegasannya. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya. Artinya tadi hukuman itu tidak berlaku bagi orang yang beriman. Taat, istighfar itu nggak mungkin. Tetapi ujian namanya, bukan hukuman. Nah disinilah Allah mengingatkan. Tapi bagi orang munafik, ujian itu disebut hukuman. Katanya kalau beriman itu, kalau kita sudah ibadah begini-begini. Tapi apa yang saya lakukan? Mana sih? Nah, hati-hati. Dalam pandangan pikiran orang munafik, ujian itu azab. Itu yang keliru. Ujian, bukan azab. Jangan, itu ada di dalam surat Al-Ankabut ya. Baik, nah dari 7 ayat itu, ya kira-kira begini, kalau kita bagi ya, yang disapa itu kan Rasulullah SAW, ya ayyuhal muddassir gitu. Wahai orang yang berselimut, sama dengan ya ayyuhal muzammil, sama ya. Pokoknya al-muddassir maupun al-muzammil maknanya dua-duanya sama. Dan menggambarkan orang yang dalam kondisi comfort, nyaman sekali. Nyaman, enak gitu. Nah, diingatkan di sini. Ayo bangun sekarang, udah bangun. Kalau kemarin al-muzammil itu kumnya al-lail, kumil lail. Boleh nisfa, boleh awingkus minhu, boleh auzid alaih. Boleh tengah malam, kurang atau lebih. Yang pasti kumil lail. Itu untuk pribadi. Untuk pribadi beliau kumil lail. Ini sifatnya internal. Bermunajat, menyepi sendiri, sunyi bersama Allah. Duaan saja. Itulah kumil lail. Mungkin di sana istighfar, mungkin di sana tilawah, dan itu terus berlangsung seumur hidup sampai beliau wafat. Jadi tidak ada satu riwayat pun di mana beliau meninggalkan semalam saja untuk tidak qiyamul lail. Itu penegasannya. Jadi qiyamul lailnya hanya saja tadi ya, pilihannya kan tinggal yang masalah yang mana ya. Nah itu sekarang kalau sudah eksternal, sekarang berdiri juga, angzir, ingatkan orang lain. Nah orang itu siapa? Orang di luar diri beliau. Berarti istri sudah mulai diajak. Keluarga nanti diajak juga. Keluarga inti sampai keluarga di luar. Kerabat namanya ya. Nah, itu semua. Nanti proses inilah yang ditempuh oleh beliau. Kemudian warabbaka fakabir. Tuhanmu kabir, besarkan, agungkan. Nah di sini banyak nih, kabir itu berupa ucapan takbir misalnya. Allahu Akbar. Dalam Islam takbir itu dibagi 3. Pertama takbiratul ihram. Seperti apa nanti kita bahas ya. Kedua takbir al-intiqal. Takbir untuk menjadi aba-aba setiap kali terjadi perubahan atau perpindahan gerak salat ya. Kemudian takbir zawaid. Apa makna takbir kita bahas. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu tahhir, sucikan, bersihkan dari kotoran-kotoran. Secara tidak langsung kita terus bermohon kepada Allah untuk sebagai tindak lanjut dari siyabaka fatahhir.
Setidaknya kalau lewat doa di dalam sholat, Rabbik firli warhamni masuk. Atau Allahumma ba'id baini kalau kita membacanya itu. Bisa, itu di dalamnya ada Allahumma nakidi bin khotoya. Masuk juga fatohir. Atau ba'da sholat itu juga sama, istighfar misalnya. Warudza fahjur, dan semua perbuatan dosa fahjur jauhi, berpalinglah dari semua yang berpotensi arudza, yang kotor, yang jijik, yang rusak, yang berpotensi dosa. Wala tamnun tastakthir, jangan berharap tannun, berharap berkeinginan untuk tastakthir, mendapatkan yang lebih banyak saat kita memberi sesuatu. Jadi di sini jiwa altruism sudah dibangun oleh Allah. Kalau kamu beri ya beri saja, tidak usah berharap suganwe dapat 2 kali lipat. Serah Allah itu. Gitu kira-kira. Dan terakhir, ini yang terpenting juga. Walirabbika fasbir. Model seperti ini sangat banyak ya. Kadang-kadang lirabbik penggunaannya. Kadang-kadang lihukmi. Jadi di dalam Quran variasi tentang bersabarlah. Di sisi lain penggunaan kata fasbir, bersabarlah. Ada yang pakai to, fastobir. Ada pula yang tidak pakai. Kalau di sini walirabbika fasbir. Kira-kira berapa kali ya kata fasbir disebutkan dalam Quran? 13 kali Allah katakan fasbir. Campuran. Ada yang fasbiru karena yang diperintah itu banyak. Ada yang fasbir. Tapi dominannya fasbir, seseorang. Jadi kalau di jumlah dari 13 kali fasbiru dan fasbir, 12 kali diantaranya ditujukan kepada seseorang, bukan sekelompok orang. Jadi fasbir seperti ini. Adapun kalau menggunakan to, fastobir atau istobir ya, kira-kira berapa kali? Ternyata ditemukan 3 kali. Tapi tidak ada yang pakai fa, pakai wa. Wastobir. Jadi wastobir atau istobir itu 3 kali. Pertanyaannya, apa bedanya antara isbir dan istobir? Ulama tafsir membedakannya pada penekanan. Kalau menggunakan huruf to, istobir, tingkat kesabarannya 2 kali lipat harus kuat. Jadi jauh lebih tekanannya kuat kalau istobir. Nah, yang menarik, istobir itu objek yang harus kita lakukan terkait dengan ibadah. Ibadah, lebih khusus apapun ibadah ya. Wastobir li ibadati, sebagaimana perintah surat Maryam tuh. Berarti jelas sekali itu. Kesabaran dalam menjalankan ibadah itu mutlak. Sebab boleh jadi saya, Bapak Ibu, kita semua sekali waktu mengalami, malas. Boleh jadi, sangat mungkin ada rasa jenuh, boring, malas di situ untuk ibadah. Maka tadi wasbir diperintahkan dengan menggunakan huruf to untuk menegaskan penekanan yang lebih tadi ya, lebih kuat. Oke, ada juga wastobir berkaitan dengan anak. Wastobirnya pakai perintah bersabarnya pakai to untuk menegaskan mendidik anak itu mutlak. Mutlak kesabarannya. Tidak bisa asal gitu ya. Kenapa? Karena memang variasinya sangat banyak. Tantangan menghadapinya sangat banyak. Dan yang itu gambarannya para Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke masing-masing. Kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama, kum fa'angzir. Al-Mubarakfuri di sini menyebutkan bahwa
yang disebut dengan atau tujuan dari ghayatul qiyam bil inzar. Tujuan utamanya adalah agar orang yang tidak menaati perintah Allah di dunia ini, wasbir, kata dia, tidak dibiarkan begitu saja tanpa peringatan. Jadi tujuan mengapa harus angzir, supaya orang yang nanti diazab tidak ngeles, tidak ada alasan. Contohnya gini, kenapa saya dipecat langsung, nggak ada peringatan? Nah, kita kira-kira. Karena manusia akan selalu begitu. Apa salah saya? Oh, saya yang kena hukuman? Emang ada peringatan sebelumnya? Nah, itu takutnya digituin. Maka Allah mengutus Rasul. Atau mengutus orang yang mengingatkan. Supaya orang yang kafir lalu dihukum tidak punya alasan lain. Tetapi ketika sudah diingatkan 1, 2, 3, maksimal 3 ya. Baru hukuman. Sehingga ketika dia nampik, kenapa saya dihukum? Nih rekamannya. Sudah 3 kali kamu melakukan kesalahan. Dia nggak bisa ngeles. Itulah cara Quran. Jadi selalu ada, makanya fungsi kita masing-masing pun mengingatkan tugasnya. Bukan memberi hidayah. Karena memberi hidayah itu mutlak Allah. Antara hati orang yang bersangkutan terbuka, dengan Allah memberinya celah, masuk sudah. Jadi jangan sampai seperti Nining Meida, kukuring ditutup, ku anjeun dibuka. Buka tutup, rusak, kuncina. Gitu kan? Maksudnya itu filosofi saya adalah kalau buka tutup dua-duanya, yang satu tutup, yang satu buka. Lalu kalau tutup buka gimana bisa terbuka? Maksudnya kalau Allah ingin memberi kita hidayah, buka dulu hatimu, ada celah. Kalau hati itu tertutup terus, bahkan bukan sekedar tertutup, tapi terkunci, sulit Allah tidak, terserah dia. Kalau mau, yo nanti diberi bimbingan, itu maksudnya. Jadi mengapa beliau diminta angzir, katanya supaya orang kafir tadi tidak punya alasan. Kenapa saya dipecat? Kenapa saya dihukum? Salah saya apa? Nah itu, tadi diperlihatkan, nih kesalahanmu. Makanya para Bapak Ibu, dalam Quran itu ungkapan 3 kali sering dipakai. Talak berapa? 7, 3. 3 ayat talak tilu, sampai gogorowokan, nyeri, mual benang di ubaran, talak tilu kan. Bukan talak 7. Kalau bintang 7. Kalau talak cuma tilu talak mah. Tidak ada yang keempat, kelima dan seterusnya ya. Oke, Ibnu Qayyim mengatakan berkaitan dengan angdir, pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Kesedihan atau gelisah yang terus-menerus, keletihan yang berkelanjutan, dan kerugian yang tak pernah berakhir. Apa maksudnya? Sedikit kita ulas, Pak. Kenapa pecinta dunia tidak lepas dari ini? Pertama, kegelisahan, kesedihan. Biasanya kegelisahan, kesedihan terkait dengan apa yang hilang atau apa yang akan terjadi. Takut sekali, tapi nanti kalau gini gimana? Jadi bayangan-bayangan negatif yang akan terjadi itu selalu menggelayut dalam pikirannya. Dia lupa tuh kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dengan rahmat Allah dia lupa. Tapi bagi mukmin, insya Allah yang sudah kuat akidahnya sedemikian rupa, dia la khaufun. Nah gitu kira-kira. La khaufun. Kenapa? Karena amanu amilus sholihat. Jadi para pecinta dunia, orang yang mengejar dunia semata-mata terjebak oleh kegelisahan yang tanpa henti. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Apanya yang letih? Bukan fisiknya awalnya sebetulnya, tapi hatinya, ruhaninya lelah luar biasa, karena bukan
mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, akan cepat lelah tanpa lillah. Tapi kalau lillah, keletihan itu hilang. Karena semuanya Allah, nikmat sekali. Ya. Yang ketiga adalah kerugian yang tak pernah berakhir. Kenapa? Karena fokus pada keduniawian, dia lupa bekal untuk akhirat. Barulah kata surat At-Takatsur, hatta zurtumul, setelah sampai di kuburan alias sudah meninggal, sudah terbujur kaku, lalu dia melihat balasan di alam sana, nah baru dia bilang, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan hamba ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Ucapan ini adalah ucapan ahlul qabri atau ahlul barzakhi, alam kubur, di mana dia sudah melihat bahwa di alam kubur pun ada balasan sedemikian mengerikan, maka dia mohon untuk dikembalikan ke dunia. Mungkin kalau pakai bahasa anak muda selengker, kalimatnya balikin, balikin gitu. Kok aja lihat. Hidup gue kayak dulu lagi gitu. Mohonnya kepada Allah gitu dia. Ini kan pakai bahasa Quran, bahasa Arab. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan hamba. Itu bahasa formalnya. Kalau pakai bahasa slangnya, bari goyang. Balikin, balikin. Hidup gue kayak dulu lagi. Please deh, ya Allah, please. Gitu. Pokoknya begitu. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Tegas tuh. Kalla, tidak. Omong kosong gitu. Kalimatmu omong kosong. Itu jawaban Allah. Saking marah kepada orang tadi. Jadi bisa kita bayangkan doa ini dibaca atau diucapkan terus oleh miliaran orang yang di sana yang sudah mati. Sementara di dunia miliaran orang terjebak oleh tadi itu pecinta dunia. Nah inilah yang disebut al-khosirun, orang-orang yang merugi. Itu poin pertama, Bapak Ibu ya, fa'angzir. Nah, berbasis pada itu, maka setiap mukmin seyogyanya atau sebaiknya lah ya terlibat di dalam konteks dakwah, langsung maupun tidak gitu. Misalnya hadis ini menyebut ya, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad. Maksudnya adalah ketika seseorang atau sekelompok orang dibuka sumber dayanya berlimpah demikian rupa, luar biasa banyak gitu. Raditum bizzar'i, sangat nyaman dengan tanamannya, nyaman dengan tumbuhannya, nyaman dengan asetnya, taraktumul jihad, dia akan meninggalkan jihad. Sokolah mengawe. Contoh yang hampir saja dihukum, tapi kemudian Allah beri maaf. Namanya Ka'ab bin Malik. Waktu perang Tabuk dikisahkan nanti ya. Beberapa hari sebelum perang Tabuk, Ka'ab bin Malik itu menengok kebun kurmanya dan siap panen dalam 2-3 hari ke depan. Tapi ketika baru pulang dari sana, beliau mendengar pengumuman, hari ini ya ma'asyiral muslimin, kumpul tuh. Kita bergerak menuju Tabuk. Sementara Ka'ab bin Malik ada di rumah, bingung. Kalau ikut panen gimana ya? Kalau tidak ikut, aduh. Kalau ikut kan nanti busuk buahnya. Kalau sudah sekedar dipanen, masalahnya Tabuk itu 778 km. Dan tidak mungkin sehari 2 hari.
Paling tidak sebulan bolak-balik. Makanya tadi ini kebingungan ngitung kancing, perang, panen, panen, perang, panen, terus bolak-balik gitu. Sementara kaum muslim terus berduyun-duyun kumpul. Dalam kebingungan terus ngitung, akhirnya perang, udah berangkat. Pas udah berangkat kosong, gak ada orang. Oh ya udah, nggak pergi tuh. Jadi Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Orang sudah nggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di situ akhirnya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Di situ dia diomongin di sana. Kemana ya Ka'ab ya? Dia mah lebih cinta harta ya Rasul. Jangan bilang gitu dong. Dia tuh orang baik. Enggak, sebab saya tahu kemarin dia dari kebunnya begini. Nah, disitulah ada hadis yang populer nanti ya. Bahwa orang yang hati dan pikirannya ke tempat berjuang, sementara fisiknya ada di tempat lain, dia mendapatkan nilai yang sama dengan orang yang sedang berjuang. Maksudnya, Ka'ab bin Malik sedang tidak di Tabuk. Tapi kalau pikirannya ke sana, nilainya sama dengan yang berangkat. Tapi yang berbeda nanti apa? Yang berbeda mungkin nanti ghanimah. Kalau yang tidak ikut perang, biasanya bagiannya kecil. Berbeda dengan yang ikut perang. Kembali ke sini Bapak Ibu ya. Jadi, yang kita ambil pelajaran dari Ka'ab bin Malik adalah tadi waraditum bizzar'i. Kita hati-hati di sini karena akan menghilangkan taraktumul jihad, spirit untuk membela agama kita. Itu sangat berbahaya ya. Contohnya, kita ambil contoh nih. Lawan dari itu adalah surat 6:44. Falamma nasuhu ma dzukkiru bih. Hati-hati. Hati-hati kondisi seperti ini. Ma dzukkiru bih, ada orang yang ketika diingatkan bahwa tindakannya keliru atau diingatkan supaya semakin terbuka terhadap agama, nasu, dia mengabaikan. Dia melupakan, dia melalaikan. Qadarullah. Ketika yang melalaikan peringatan Allah tadi alias terus dalam kubangan maksiat atau ingkar, justru dibuka rezekinya. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Hatta idza farihu, hingga di puncak kegembiraannya atas apa yang Allah berikan, tapi tetap dalam keadaan lupa, dibanting. Jadi inilah yang Bapak Ibu kenal namanya istidraj. Dia disungkun, disanjung dengan terus dibuka rezeki, padahal kemaksiatannya, kedurhakaannya semakin kuat. Biasanya kondisi seperti inilah bisa membuat orang yang mengingatkannya, yang bukan karena Allah, akan muncul iri hati. Kenapa dia kan banyak ingkar kepada Allah, kenapa sering dibuka rezekinya? Lalu akan muncul suudzon, wah ini Allah nggak adil kayak ginian. Itu bisa berbalik tuh. Jadi hati-hati gambaran seperti ini ya, banyak sekali contohnya soalnya. Jadi pada saat seseorang itu diingatkan, kemudian tapi melawan tadi, justru Allah buka tuh keberkahannya dia. Di situ dia akan semakin sombongnya luar biasa terkait dengan apa yang dialaminya ya. Maka di surat Ali Imran Allah mengingatkan kita, kunu rabbaniyin, jadilah generasi rabbani. Generasi rabbani itu apa? Punya dua indikator paling tidak ya. Tu'allimunal kitab, mengajarkan kitab, dan tadrusun, mempelajarinya. Jadi antara mempelajarinya dan menyebarkannya
dua hal yang saling terkait. Itulah Rabbaniyin atau Rabbaniyun, generasi Rabbani. Yang pertama. Yang kedua, warabbaka fakabir. Allah menyuruh beliau untuk besarkan Allah, agungkan Allah. Tujuannya untuk menghindari gampangnya putus asa. Kata Al-Mubarakfuri, ghayatut takbir, tujuan bertakbir lewat fakabir tadi adalah agar tak seorang pun kibriya fil ardi, tak seorang pun di dunia ini punya sifat sombong. Siapapun yang punya sifat kibir, ujungnya pasti dihinakan Allah. Sebagaimana sekian pekan yang lalu ketika imam membaca surat Al-Hajj, ayat kalimat famay yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, maka tak pernah akan didapat oleh orang itu kemuliaan. Nah, salah satu penyebab kehinaan itu adalah kibir, sombong. Sombong, apa definisinya? Kita lihat di bawah. Rasulullah SAW mendefinisikan, mengartikan apa yang disebut dengan kibir. Ketika ada seseorang yang bertanya, lantaran orang ini melihat seseorang lain yang menggunakan baju indah, wangi gitu ya, aromanya dan seterusnya. Apakah itu disebut sombong? Rasul meluruskan, bukan itu yang disebut sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Jadi sah-sah saja memakai baju yang sepantasnya. Tapi Allah baru beliau mendefinisikan yang disebut al-kibru itu batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kibir adalah satu, batarul haqqi, menolak, menampik kebenaran. Menolak, menampik kebenaran. Kalau kita tanya lagi, kebenaran dari mana? Al-Quran tentu. Karena Qurannya menyatakan al-haqqu mirabbik. Kebenaran itu dari Allah Tuhanmu dalam Quran gitu ya. Berarti kalau dikatakan menolak Al-Quran sama dengan menolak kebenaran. Yang kedua, gomtonas, merendahkan pihak lain. Menolak kebenaran tadi namanya takabur. Ya, istikbar. Menolak kebenaran namanya istikbar. Sebagaimana iblis. Sedangkan merendahkan pihak lain namanya takabur. Sebagaimana iblis juga ucapannya. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi saat orang mengucapkan atau memiliki sifat seperti itu, itulah yang disebut kibir. Dan bisa fatal. Kita sama-sama berhati-hati, karena bisa fatal, bisa menggagalkan kita yadkhulunal jannah. Sebab kata Rasul tadi dalam bahasa hadis ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk jannah orang yang fi qalbihi, dalam hatinya mithqalu dzarrah, meskipun sebesar debu, kalau ada min kibrin. Kibir tadi. Dan ini ekspresinya banyak di dalam bentuk Quran ya. Misalnya membeli seseorang dengan menyakiti si penerima, atau merasa tidak mau bersentuhan kulit karena ini mah orang miskin, takut ketepaan miskin gitu. Itu masuk kategori kibir. Hati-hati. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tentang fakabir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, Imam Nawawi menyebutkan beberapa hikmah dari dua hal, antara takbir ucapannya, mengangkat tangan tindakannya. Jadi dalam bahasa sholat, raf'ul yadain dengan ucapan takbir itu dua hal yang berbeda. Kalau takbir itu ucapannya, kalimatnya, lafaznya, Allahu Akbar itu takbir. Kalau ini namanya raf'ul yadai
mengangkat tangan. Tidak semuanya bertakbir dengan mengangkat tangan dalam bahasa sholat ya. Tapi ada beberapa di mana takbir plus mengangkat tangan. Misalnya tadi takbiratul ihram. Kemudian bangun dari ruku, takbir intiqal, itu mengangkat tangan dua-duanya. Disunahkan ya. Nah, apa manfaatnya, nilainya, hikmahnya ini? Satu, pengagungan Allah sebagaimana Al-Baqarah 187. Dua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW apa adanya, bahwa oh beliau ketika sholat mengangkat tangannya seperti ini sambil Allahu Akbar bertakbir tadi, sebagaimana An-Nisa 65. Atau selalu berharap kepada Allah tanpa henti, sebab apa? Hanya Allah yang layak dijadikan tempat berharap, sebab dia setia setiap saat, lebih setia daripada Rexona. Kalau Rexona habis nggak Pak? Habis kalau dipakai. Artinya Allah nggak pernah habis, selalu hadir setiap waktu. Oke, itu contohnya tadi ya, berharap hanya kepada Allah, tarjuna minallah. Yang keempat, isyarat mengutamakan tauhid atau pengesaan Allah. Jadi dengan Allahu Akbar itu isyarat mengesahkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata surat Muhammad. Ini hikmah dari takbir. Jadi pada saat kita sholat, Allahu Akbar, nilainya ini. Ya, nilainya seperti tadi, poin-poinnya. Menurut kajian, pemahaman, pendalaman Imam Syafi'i, ya, Ad-Dimashqi. Kemudian ada lagi berupa apa? Isyarat bagi makmum bahwa sholat sudah dimulai. Bayangkan kalau imamnya tidak bertakbir keras. Wes kencan, tahu, udah belum sih sebetulnya? Pak, udah belum Pak? Nggak mungkin nanya kan Bu? Tuh, di belakang mau yang ngobrol sampai ke Allahu Akbar. Nggak seduku gede kan? Nah, itu bahaya. Jadi harus Allahu Akbar supaya terdengar bahwa mulai. Kenapa? Sesuai dengan hadis bahwa miftahus sholat at-tuhur. Kunci sholat itu wudu. Sementara pembukanya at-takbir. Tahrimu at-takbir. Makanya pembukanya adalah takbir Allahu Akbar. Dan harus keras tadi. Sehingga makmum tahu, oh sholat sudah dimulai. Tanda bahwa semua urusan dunia sudah ditinggalkan. Udah stop. Sementara kita tinggalkan dulu tuh urusan dunia. Meskipun memang tidak mudah. Kenapa? Karena setelah iqomah, kita takbir, setan asup deui. Langsung mangkali, aduh pohon can dikunci imah kitunya pohon. Alah, mangkali budak sareke deh. Bingung tahu. Oh, langsung ini gimana nih? Fisik sedang mendengarkan bacaan imam misalnya sholat, tapi pikiran ke rumah, mudah-mudahan nggak ada maling, mudah-mudahan dosa gitu. Kacau sudah. Itulah hebatnya setan. Masuk lagi, selalu diingat, selalu dibawa ke luar. Rumah belum dikunci, itu gimana? Gelisah di situ. Langsung, Assalamualaikum, buru-buru. Alhamdulillah tidak naon. Tetapi nilai sholatnya berkurang. Nah itu masalahnya Bapak Ibu ya. Atau isyarat totalitas pasrah diri kehadirat Allah tadi. Ya, totalitas sebagaimana ucapan tadi hasbi Allah. Atau kesiapan diri menghadap Allah dengan hati yang tunduk, istislam. Inilah nilai-nilai takbir. Fakabbir warabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan, besarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ayat berikutnya adalah wasiyabaka fatahhir, tentang pakaianmu, busanamu bersihkan. Di sini pemahamannya ada dua. Ada bukan pakaian jasmani semata-mata, tapi juga pakaian ruhani berupa karakter gitu ya. Jadi yang disebut dengan menyucikan pakaian dari najis yang berbentuk materi atau non materi. Makanya kenapa orang musyrik disebut najis. Innal musyrikina najasun. Itu bukan najis fisiknya, tapi najis secara rohani. Oleh sebab itu dilarang menyentuh Quran. Dalam arti kata
tidak mungkin orang yang hatinya najis mau bersentuhan dengan Quran yang suci. Artinya kalau hati-hati, Al-Quran hanya bisa dimasuki oleh orang yang hatinya sudah setara dengan Quran, dalam arti bersih sama. Minimal tadi, hilangnya hal-hal yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Al-Quran. Maka kalau misalnya hati seseorang masih ada sesuatu, sulit sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itulah kita harus sama-sama lillah, kembalikan kebersihan hati supaya dengan sangat mudah bisa masuk ke dalam ruhul Quran. Kata Syekh Ibnu Athaillah, amal itu kerangka yang mati, suwarun qaimah, dan ruhnya adalah keikhlasan yang ada di dalamnya. Amal itu kerangka mati, ruh dari amal itu adalah ikhlas, lillah, karena Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah tujuan hakiki dari wasiyabaka fatahir adalah ini. Penyucian pakaian, tathirus siyab, yang ini yang bersifat badania, jasmania, dan juga pembuangan kotoran dalam derajat penyucian tertinggi lahir dan batin. Jadi bukan semata-mata wasiyabaka fatahir jasmani, tapi juga ada unsur rohaninya hati. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan surat lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nyambung tuh. Ketika belum ada tazakka hatinya, sulit rasanya untuk fasalla. Jadi sholla itu diawali oleh hati yang bersih, siap untuk melaksanakan titah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian warudza fajur, jauhi segala potensi. Dalam Quran, salah satu ayat yang langsung maupun tidak berkaitan dengan perintah warudza fajur adalah dalam surat 25 ayat 72 kalau tidak salah. Dikatakan walladzina la yash'aduna zur. Ada hubungan di situ. Dan orang-orang yang enggan menyaksikan hal-hal yang dosa. Sementara hari ini kebohongan, khianat justru sedang diperlihatkan banyak orang. Termasuk oleh para pejabat sendiri ya, atau orang-orang yang selama ini dipercaya justru melakukan tindakan itu. Dan itu bisa menciderai kemuliaan yang bersangkutan sebetulnya ya, kalau dia sadar. Maka di dalam Islam itu nanti banyak ayat tuh yang mengingatkan kita untuk fajtanibu, jauhi arudza tadi atau aridsa. Fajtanibu, jauhi. Nah, di sini kita punya komitmen untuk menjauhi. Bahwa ketika sudah menjauhi tetap bersalah itu persoalan lain. Tapi yang pasti secara kesengajaan kita tidak punya minat untuk melakukan hal-hal yang buruk tadi. Tetapi karena peluang berbuat dosa itu selalu ada, maka satu cara adalah kita sering dan memperbanyak istighfarnya itu. Yang berikutnya tentang apa makna warudza fajur, salah satu gambaran bahwa contoh orang yang menjauhi arudza adalah maknanya hijrah, mengubah, ya, memperbaiki atau melakukan transformasi. Hijrah nanti pada pembahasan yang akan datang kita akan dapatkan hijrah secara fisik 2 kali, ke Habasyah 2 kali, yang ke Madinah sekali. Tetapi yang paling fenomenal adalah yang ke Madinah karena tujuannya berbeda antara hijrah ke Habasyah dengan hijrah ke Madinah atau Yasrib. Nah, yang berikutnya terkait dengan larangan untuk mendapatkan feedback. Salah satu ayat yang luar biasa, dan ayat ini menggambarkan rekaman pribadi seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, mungkin lebih rinci nanti, beliau hijrah ke Yasrib, ke Madinah sendirian.
sambil membawa hartanya. Di tengah jalan sebelum keluar kota Mekah, dicegat oleh anak-anak muda Quraisy. Diancam, dibunuh, kecuali menyerahkan semua barangnya. Maka beliau berkata, silakan ambil semua hartaku, tapi biarkan aku hijrah ke Yasrib. Akhirnya dibolehkan dengan syarat tak satu pun hartanya dibawa, kecuali baju yang melekat di tubuhnya. Diserahkan semua itu. Nah, pribadi Suhaib ini direkam oleh Allah dalam surat ini Al-Baqarah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Luar biasa. Nah, inilah bisa kisah yang bisa menginspirasi kita ya. Terakhir Bapak Ibu adalah perintah secara khusus kepada beliau untuk bersabar. Sebab nanti akan banyak tantangan, rintangan, halangan setelah itu. Sebagaimana sudah dipaparkan dulu, Waraqah bin Naufal pun sudah mengingatkan bahwa beliau akan diusir, akan dicemooh, diintimidasi oleh kaumnya. Maka di sini tindak lanjutnya wali rabbika fasbir. Namun Bapak Ibu, Allah mengingatkan beliau wasbir wa masabruka illa billah. Kamu gak akan bisa bersabar kecuali bersama Allah. Artinya kesabaran hanya bisa diperoleh ketika terus-menerus ada koneksi dengan Allah di situ. Maka kembali ke yang tadi, akan banyak kata-kata beliau yang mencerminkan pengharapan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya batinnya kuat. Itu cara untuk mengokohkan kesabaran. Sebagaimana kita. Maka kalau kita ingin memiliki isbatul qalbi, kekuatan hati, ya antara lain uzkurullah, sebut nama Allah sebanyak yang kita bisa. Sebab hidup ini tidak akan pernah selesai dari tantangan, rintangan, dan halangan. Ada banyak hadis sebetulnya ya mengenai sabar ini. Misalnya di sini ada kalimat kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar itu bagian dari iman dan tempatnya, kedudukannya di kepala bagi tubuh. Maka ketika kepalanya putus, otomatis mati. Dengan demikian, kalau orang kesabarannya hilang dalam dirinya, maka hidupnya mati. Maka tidak ada cara lain. Perkuat terus kesabaran ini dengan mengembalikannya kepada Allah lewat kalimat-kalimat tadi. Entah itu kalimat pendek, zikir yang kita bisa, hasbi Allah wa ni'mal wakil atau apapun yang lain, atau kontinuitas tilawah Quran supaya hati selalu kokoh gitu ya. Sebagaimana tadi ayatnya mengatakan uzkurullah fasbutu, kokohkan batinmu supaya dengan cara menyebut banyak nama Allah. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti banyak sekali ucapan kalimat seperti ini ya yang disebutkan, yang Allah turunkan untuk beliau. Wasbir ala ma yaqulun, fasbir ala ma yaqulun. Itu sangat sering, termasuk ocehan, kritikan yang tak sepantasnya disampaikan oleh seseorang pada saat beliau membagi ghanimah. Ini nanti riwayat ini ada hubungannya dengan kisah Musa alaihissalam, karena di situ disebutkan nanti yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa karena beliau banyak dicemooh, banyak disakiti oleh umatnya tapi bersabar. Nah, kenapa beliau menyebut Musa alaihissalam? Itu akan kita dapatkan pada perbedaan pola dakwah dengan beliau nanti pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan ini bukan saja membuka wawasan ya, tapi juga tadi bisa mengambil nilai dari 7 ayat surat Al-Muddatsir yang bisa kita telaah ulang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.